Yang pasti yang akan dilaporkan adalah orang yang ada kaitannya, ya, orang yang ada kaitannya terhadap peristiwa-peristiwa hukum terkait dakwaan, ya, terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilakukan. Inisialnya O. Proses hukum kasus pidana yang menyeret Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, memang telah sampai di babak akhir. Tepatnya, usai majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 1 miliar dalam sidang putusan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025 silam. Walau demikian, polemik tiada akhir itu ternyata masih jauh dari kata selesai. Mengingat baik Nikita maupun Reza sama-sama melempar sinyal bahwa mereka siap menempuh jalur hukum yang lain. Hal itu langsung terbukti kala kuasa hukum Reza ditemui pasca sidang rampung digelar. Kala itu, pihak Reza secara terang-terangan mengaku siap mengambil langkah baru terhadap salah satu pihak yang diduga terlibat dalam perkara, namun masih bergerak bebas di luar sana. Lantas mungkinkah Reza Gladys akan membuat laporan polisi yang baru terhadap Dr. Oki Pratama? Ya, jadi ketepatan hari ini kami tim kuasa hukum maupun tim penasihat hukum, ya, dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Otobah Mufid sudah melakukan rapat koordinasi yang kemudian hal-hal yang menjadi poin-poin hasil rapat koordinasi kami besok akan kami sampaikan kepada klien kami untuk kami presentasikan secara terstruktur tentang soal langkah-langkah hukum lanjutan, ya. Baik itu apakah ingin melaporkan seseorang terhadap adanya keterkaitan orang tersebut terhadap putusan terdakwa Nikita Mirzani, baik itu terhadap adanya akan langkah-langkah hukum terhadap perbuatan melawan hukum, baik itu terhadap laporan-laporan yang lainnya. Dan ini akan kami sampaikan kepada klien kami, dan klien kami itu akan memutuskan langkah-langkah hukum apa yang akan dia inginkan untuk kami, ya, sebagai kuasa hukumnya dan penasihat hukumnya untuk kami lakukan ke depannya demi, ya, mempertahankan kepentingan hukum klien kami. Apakah kemudian ini akan disetujui oleh klien kami untuk kami tindak lanjuti, dan itu kan kami tidak bisa pastikan malam ini, ya. Itu harus berdasarkan persetujuan klien kami, dan kemudian kami harus juga mendapatkan kuasa untuk melakukan langkah hukum lanjutan. Dengan ada putusan siang ini, ada oknum yang terlibat di dalamnya, kami akan usut. Kami akan tidak lanjutin atas adanya putusan siang ini. Maksudnya? Nanti di rangkaian putusan ada. Kami akan pelajari lebih lengkap putusannya. Ada oknum yang terlibat di dalam hal ini. Ini selama ini belum tersentuh, walaupun ini pernah dilaporkan. Inisialnya O. Saya kan dari awal meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa ini, menurut saya dia tidak ada niat untuk memeras. Kalau tidak ada yang ngajarin, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, kalau tidak ada sindikat, ya dari awal saya kan ngomong begitu. Yang pasti yang akan dilaporkan adalah orang yang ada kaitannya, ya, orang yang ada kaitannya terhadap peristiwa-peristiwa hukum terkait dakwaan, ya, terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki sebagaimana, ya, putusan majelis hakim yang kemarin, ya. Artinya kami melihat dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, kami melihat adanya keterkaitan perbuatan orang lain dalam hal tersebut. Nah, kalau itu akan kami lakukan atau tidak, ya kembali tergantung klien kami.
Dan kalau misalkan kami menyetujui, kami yakin dan percaya bahwa inilah menjadi sebuah alat bukti yang kuat bagi kami nantinya untuk ke depan. Bila ditarik ke belakang, Dr. Oki Pratama memang bukanlah sosok yang baru dalam perputaran kasus dugaan pidana yang menimpa Nikita dan Makil. Mengingat dalam laporan polisi Dr. Reza saja, nama Dr. Oki disematkan sebagai salah satu terlapor. Namun hingga detik ini, statusnya tak pernah sekalipun berubah dan kehadirannya di persidangan hanya sebatas saksi. Selain itu, nama Dr. Oki pun selalu saja disebut-sebut selama persidangan. Pasalnya, ia kerap kali disebut sebagai pihak yang mempertemukan Dr. Reza dan Nikita Mirzani. Menanggapi hal tersebut, Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Dr. Oki sempat menyuarakan pendapatnya, di mana dengan tegas ia berkata kalau keterlibatan Dr. Oki hanya sampai di situ saja. Apalagi, Dr. Oki pun tidak mendapatkan sepeser pun keuntungan dari uang 4 miliar yang diberikan Reza untuk Nikita. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan Agustinus Nahak menyaksikan nama sang klien yang terus dibawa-bawa? Saya ini pengacara Dr. Oki, lo hati-hati berstatement. Karena klien saya Dr. Oki tidak pernah menyuruh seorang pun untuk melakukan pemerasan. Yang ada adalah RG berkali-kali lewat telepon, WA, bahkan video call supaya dia mau bertemu sama Nikita Mirzani karena soal endorsement. Dan di situ saja masalahnya. Lalu apa ya? Dulu kan pengacara RG teriak-teriak tuh, itu Dr. Oki juga, nanti akan dia. Nyatanya kan enggak juga. Polisi juga enggak mau ambil resiko, loh orang tidak bersalah kok dihukum. Kecuali Dr. Oki mendapatkan sesuatu dari 4 miliar tersebut, Dr. Oki tidak bisa mengalah. Dia pasti turut serta menikmati hasil kejahatan dan pasti kena juga TPPU-nya gitu. Kan saya mau sombong uang segitu, kenapa sih kayak itu? Saya kan juga punya pekerjaan yang jelas ya, brand saya juga jelas kayak gitu. Jadi ngapain gitu? Makanya tadi di muka persidangan saya pertegas, yang mulia, Pak Jaksa, saya tidak menerima dana apapun dari permasalahan ini dan manfaat apapun dari masalah ini. Seperti itu. Ya kalau saya sih ingatkan kepada JPU, nggak usahlah bawa nama klien saya Dr. Oki. Ya dia itu hanya mempertemukan kedua teman, tidak lebih dari situ. JPU bisa buktikan nggak Dr. Oki dapat nggak uang dari hasil 4 miliar itu? Kalau misalnya Dr. Oki mendapat sesen pun dari hasil 4 miliar, ya jelas dia turut serta. Kalau yang mempertemukan saya, loh teman-teman dipertemukan, masalahnya apa? Hanya di situ saja, soal transaksi dan lain sebagainya kan langsung ke Mail sama Nikita Mirzani. Dan uang itu 1 sen pun tidak mengalir ke Dr. Oki. Lalu apa yang mau disangkakan, mau dihukum? Ya JPU nggak usahlah bawa nama klien saya, itu aja sih menurut saya. Supaya jangan melebar lagi kemana-mana lah, fokus saja ke Nikita Mirzani. Terlepas dari apapun yang terjadi di luar persidangan, perkara pidana yang menyeret nama Nikita telah resmi diputus oleh majelis hakim yang bertugas, di mana majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun pidana kurungan serta denda 1 miliar subsidiar kurungan 3 bulan terhadap ibu 3 anak tersebut. Vonis dari majelis hakim memang dapat dikatakan jauh dari tuntutan pihak JPU. Pasalnya, JPU menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Berdasarkan kabar, jauh perbedaan ini didasari oleh tidak terbuktinya dugaan pasal tindak pidana pencucian uang yang selama ini disematkan dalam tuntutan. Lantas, bagaimana tanggapan Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Nikita? Ya, jadi kembali seperti saya sampaikan ya. Kami ini kan hanya sebagai orang yang melaporkan ya. Hanya melaporkan, nanti kemudian biar penyidik yang menentukan pasalnya pasal apa, persangkaannya, kemudian lanjutannya dan biarlah penuntut umum yang menentukan dakwaannya di pasal mana. Seperti itu. Nanti jangan salah lagi. Jadi pada intinya kami akan menyerahkan laporan ini atau pengaduan ini kepada pihak penyidik, biarlah nanti pihak penyidik yang akan mempersangkakan di mana apakah ini lex spesialis atau lex general ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa hukum yang kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang menurut kami adanya
dugaan tindak pidana yang melibatkan orang lain terhadap peristiwa putusan terdakwa Nikita Mirzani. Tentang soal putusan dari majelis hakim merupakan kewenangan kekuasaan hakim seutuhnya dan sepenuhnya. Dan klien kami dari awal menyerahkan sepenuhnya dan seutuhnya ya itu kepada aparat penegak hukum terhadap putusan yang kemarin. Itu pertama yang harus kami sampaikan. Nah, yang kedua adalah tentang soal bahwa kenapa kemudian klien kami ini menyampaikan ya sebuah dugaan tindak pidana yang menimpa dirinya dan kemudian mengalami kerugian sebesar 4 miliar. Itu juga berdasarkan sebagaimana 108 KUHP. Ketiga yang mau kami sampaikan terhadap dua hal ini, maka yang mau kami sampaikan adalah bahwa kalau itu merupakan sebuah menurut hakim menjadi sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ya bagi para pihak ya, baik klien kami sebagai pelapor dan kemudian terdakwa Nikita Mirzani sebagai orang yang didakwakan dalam proses persidangan yang baru-baru ini, ya klien kami menyerahkan seutuhnya kepada pihak majelis hakim. Kami dari tim penasihat hukum menghargai keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami hargai dan kami berterima kasih terhadap putusan dari majelis hakim. Kemudian untuk pasal yang diambil ini kan pasal 55 tadi seperti yang kita dengar. Kemudian vonisnya 4 tahun. Nah, untuk pasal TPPU-nya tidak terpenuhi. Untuk pasal tindak pidana pencucian uang, ya alhamdulillah saksi ahli TPPU yang kami hadirkan berarti dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim. Kalau menurut kami 4 tahun itu sudah cukup tinggi pemerasan itu. Tapi karena putusannya itu di bawah 50% dari tuntutan jaksa, maka jaksa mengajukan banding. Nah, setelah banding, yaitu kita lihat nanti apa putusan bandingnya. Apakah dikurangin lagi dari yang 4 tahun atau bisa ditambah. Jadi putusan masih bisa berubah selama putusannya belum ingkrah. Dalam kesempatan yang sama, Julianus Paulus Sembiring tidak hanya memberikan tanggapan soal putusan hakim yang dapat dikatakan jauh dari tuntutan jaksa, tetapi juga terhadap beberapa langkah yang kini ditempuh Nikita. Salah satunya adalah aksi berkirim surat kepada orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, lewat surat itu, Nikita menuliskan 6 permohonan yang berkaitan dengan beberapa kementerian dan lembaga di bawah pemerintahannya, seperti Kemenko Polhukam, KSP, dan Kejaksaan Agung. Lantas, bagaimana tanggapan Julianus? Setiap warga negara itu mempunyai hak untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo ya dengan syarat bahwa harus pakai perangko ya gitu-gitu kalau di kantor pos, dan kemudian harus melekatkan lemnya juga di amplopnya kalau nanti bisa berserak kan. Nah itu bisa ya, bisa mengirimkan itu, tetapi apakah kemudian itu menjadi kewenangan dari Presiden Prabowo ya kita kan nggak tahu. Sama juga dengan hal ini, kalau melaporkan semua bisa ya. Jadi selagi yang kita laporkan itu tidak tinggal di planet Mars, tidak tinggal di planet Pluto, ya itu masih bisa ya. Apalagi maksudnya masih di Indonesia ya, masih di Indonesia bisa kita laporkan. Tapi kalau kita mau laporkan orang lain di luar negeri juga bisa ya. Masalah itu apakah nanti terbukti atau tidak, proses hukum akan membuktikan. Tetapi kalau menurut kami, seseorang itu yang ya ilustrasi ya, seseorang itu yang sudah diputus melakukan, misalnya nih ya, ini ilustrasi, sudah diputus melakukan perampasan, pembegalan sebuah sepeda motor, lalu kemudian setelah putusan itu walaupun belum ingkrah ya, melaporkan kembali orang lain yang melaporkan dia, saya pikir ini hal yang
kontradiktif ya. Etikanya nggak dapat bagi saya. Tapi kalau misalkan mau melaporkan silahkan dan itu bisa. Itu salah satu bagian dari hak yang dipakai oleh Nikita, meminta perlindungan kepada Presiden ya untuk memantau kasusnya dia ini ya. Ini kan kasus tidak cuma selesai di sini saja, nanti akan berlanjut mungkin ke tingkat banding dan seterusnya, apakah mungkin sampai ke Mahkamah Agung. Nah, ini tidak akan selesai di sini, maka kita meminta perhatian dari Bapak Presiden ya untuk melihat kasus ini yang sejatinya diawali dari proses hukum keperdataan di mana di dalamnya itu terdapat negosiasi bisnis. Nah, hal-hal yang begini kemudian kita sampaikan untuk diperhatikan, kok bisa gitu ya. Ada persoalan yang ranahnya private, ranah hukum perdata, lalu kemudian dibawa ke hukum publik pidana gitu. Nah, korbannya siapa? Apa yang menjadi permasalahan? Ini kan sebenarnya sudah kita uji di persidangan ini gitu loh. Dan bahkan diakui ya memang kalau ini adalah sebuah kesepakatan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.